Hari ini kita lanjutkan materi ya. Tetap di pelajaran kimia. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang cara membuat atau menuliskan konfigurasi elektron, hari ini kita akan belajar untuk menentukan bilangan kuantum dari beberapa unsur. Nah, fungsinya kita menentukan bilangan kuantum itu untuk apa sih, Bu? Itu untuk meramalkan bagaimana letaknya elektron, bagaimana bentuknya konfigurasi elektron dalam suatu atom. Karena di dalam bilangan kuantum kita nanti bisa mengetahui, oh ternyata elektronnya berada pada sumbu X, atau dia mengarah pada orientasi yang sumbu Y, sumbu Z, atau dia berada pada orbitalnya orbital S, Bu, berarti letaknya bentuknya bentuk lingkaran, dia letaknya di tengah-tengah sumbu. Atau kita juga bisa menentukan, oh ternyata dia konfigurasi elektronnya ini, elektron terakhirnya ada di orbital S, Bu, misalnya. Sehingga kita bisa mengetahui elektron di orbital S itu nanti, oh ada perputaran, ada rotasinya ke kiri, ada rotasinya yang ke kanan dalam artian searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu kita bisa meramalkan berdasarkan dari penentuan bilangan kuantum. Yuk, langsung aja ya. Kita kenalan dengan bilangan kuantum, jenisnya dan bagaimana cara menentukannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantum ini dibentuk oleh posisi elektron di dalam atom tersebut. Nah, sehingga penjelasan mengenai bilangan kuantum ini menunjukkan gambaran posisi elektron dalam atom tersebut, di mana yang digambarkan dalam bilangan kuantum adalah elektron yang memiliki energi terbesar atau yang disebut dengan elektron terakhir. Ini punya energi yang besar, energi yang paling besar. Jadi ada suatu senyawa, misal terdiri dari beberapa unsur. Nah, unsur tersebut kemudian diketahui elektronnya, konfigurasi elektronnya kita sudah tahu. Kita diminta untuk menentukan bilangan kuantumnya. Peneliti ini mau mengetahui gambaran elektron di dalam atom tersebut, sehingga membutuhkan yang namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini bisa menggambarkan bentuknya elektron bagaimana, menggambarkan orientasi arahnya elektron itu bagaimana. Nah, di mana si elektron yang digambarkan di dalam bilangan kuantum biasanya adalah elektron yang paling terakhir. Nah, kita taunya dari mana, Bu? Dari energi yang paling besar sesuai dengan aturan Aufbau yang pernah kita bahas pada saat konfigurasi elektron. Nah, ngomong-ngomong soal energi yang paling besar, ada elektron yang paling terakhir. Di sini ada yang namanya istilah, yaitu elektron valensi. Elektron valensi. Oke, elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit N-nya yang paling besar, ya, atau pada atau ada di kulit terluar. Contoh 11Na.
Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ya, ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Elektron valensi N-nya paling besar atau dia kulit yang paling luar. Ada kulit 1, 2, dan 3. Kulit yang paling luar adalah 3. Ya, dia ada di kulit ketiga. Elektron valensinya adalah 1, jumlahnya ini. Oke, jumlahnya ini menunjukkan elektron valensinya. Bu, berarti gambarnya bagaimana, Bu? Yo, ini intinya. Ini kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, kulit yang ketiga ini loh. Nah, ya namanya elektron valensi yang jumlahnya 1, contohnya di Na alias natrium. Berarti ini nanti beda-beda, Bu, setiap unsur. Iya, tergantung unsurnya apa. Oke. Nah, kemudian, Bu, fungsinya apa sih saya harus tahu elektron valensi? Elektron valensi ini biasa digunakan untuk ikatan kimia, membentuk ikatan kimia. Jadi nanti kita akan belajar tentang bab ikatan kimia, di mana modalnya kita harus tahu, kita harus dapat menentukan elektron valensi. Oke, materi kimia selalu berkelanjutan, jadi tidak bisa, terus Bu aku tidak paham yang ini tutup buku aja, besok bab baru saya akan paham. Saya akan mencoba peruntungan di bab baru. Tidak bisa, karena materinya terus berlanjut. Jadi yang merasa bingung segera tindak lanjuti. Ya, contoh lagi. Misal di sini saya punya 17Cl. Konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga ya. Ininya sama. Oke. Berarti elektron valensi jumlahnya adalah penjumlahan ini. Nah, berarti elektron valensinya 7. Oke, bisa ya menentukan, dilihat dari kulitnya yang paling besar berapa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung belajar tentang bilangan kuantum. Ada beberapa jenis ya bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Atau dinotasikan dengan N kecil. Ini menunjukkan jarak rata-rata awan elektron dari inti. Ya, jarak awan elektron dari inti. Ya, jadi bilangan kuantum ini menunjukkan kulitnya. Misal di sini ada kulit pertama K, L, M, N. Bilangan kuantum utama. Ya. Di kulit K, N-nya 1. Di kulit yang kedua 2. Kulit yang ketiga atau kulit M, bilangan kuantum utamanya 3. Ini 4 dan begitu seterusnya. Oke. Selanjutnya, ini yang pertama. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Ya, namanya adalah bilangan kuantum azimut atau yang disebut atau yang disimbolkan dengan L kecil. Di sini bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit, ya, menunjukkan subkulitnya. Nah,
bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulit, di mana namanya subkulit berarti ada hubungannya dengan kulit bilangan kuantum utama tadi ya. Subkulit SPDF. Subkulit SPDF memiliki harga L-nya 0. Untuk P, dia berakhir di P, bilangan kuantum azimutnya bernilai 1. D bernilai 2. F bernilai 3. Oke, bisa ya. Kalau dia berakhir pada subkulit S, berarti bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Ya, dan begitu seterusnya. Kemudian bilangan kuantum yang selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik atau M kecil. Nah, di bilangan kuantum magnetik atau yang dinotasikan M ini menunjukkan arah orientasi orbital. Ya. Misal, orbital S yang awalnya kemarin kalian sudah pernah belajar kalau S itu bentuknya bulat, kalau yang P itu bentuknya seperti balon terpilin begini, Bu. Ya. Nah, di bilangan kuantum magnetik ini bisa menentukan orientasi orbital berdasarkan sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Nah, begini. Ya, misal begitu dan seterusnya. Silakan nanti dicek untuk orbital D dan F. Nah, di mana harga bilangan kuantum magnetik ini biasa digambarkan dengan kotak-kotak. Misal di sini orbital S diisi 1 elektron, ya, maksimal diisi 2 elektron, maaf, ya. 2 elektron disimbolkan dalam satu kotak 0. Ya, karena satu kotak ini isinya ada 2 elektron. Untuk P, karena dia maksimal berisi 6 elektron, sehingga disediakan 3 kotak. Ya, nolnya di tengah, +1 sebelah kanan, -1 sebelah kirinya. D, karena dia maksimal berisi 10 elektron, berarti kotaknya ada 5. Itu 2, 3, 4, satu lagi. 0, +1, +2, -1, -2. Oke. Jadi memungkinkan kalau S itu bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Nah, P ini bisa -1, bisa 0, bisa +1. Di orbital D bisa -2, +1, 0, +1, atau +2. Jika F, ketika dia maksimal berisi 14 elektron, berarti di sini ada 7 kotak, Bu. Iya. 1, 2, 3, 4. Gini ya. 0, +1, +2, +3. -1, -2, -3. Nah, ini bilangan kuantum magnetik. Untuk bilangan kuantum yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah bilangan kuantum spin atau disimbolkan dengan S kecil. Ini menunjukkan orientasi atau rotasinya elektron. Nah, elektron itu kan di dalam atom berputar terus ya. Nah, bilangan kuantum spin ini menunjukkan bagaimana arah elektron itu berputar. Apakah ke kutub utara atau selatan, searah jarum jam, atau melawan arah jarum jam. Nah, nilai untuk orbital untuk bilangan kuantum spin itu hanya ada 2, yaitu nilainya bisa berisi +0,5 dan
setengah. Oke, jika dia ketika dia arah elektronnya begini, ya, dia menunjukkan plus setengah. Jika orientasinya ke bawah, ada yang menggunakan panah juga boleh, dia nilainya min setengah. Oke. Ya, sekarang setelah kalian mempelajari dan mengetahui jenis-jenis bilangan kuantum, kita review ya. Ada bilangan kuantum utama, azimut, ada magnetik, kemudian ada spin. Sekarang kita akan mencoba untuk menentukan bilangan kuantum dari beberapa unsur. Misal di sini ya, saya punya yang pertama ada 20 Ca. Langkah pertama harus dikonfigurasikan dulu berdasarkan subkulit atau berdasarkan orbitalnya, sehingga materi konfigurasi elektron tidak dapat dilupakan. Ya, konfigurasi atom Ca 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, penentuan bilangan kuantum itu adalah berdasarkan subkulit yang terbesar energinya, atau ada yang bilang bahwa tentukan bilangan kuantum dari elektron terluar. Itu berarti dia yang punya tingkat energi paling besar. Di sini adalah 4s2. Tingkat energi paling besar, berarti urutan dari asas Aufbau, aturan Aufbau, dia yang paling terakhir. Berarti kita fokus ke 4s2. Ya, tulis di sini 4s2. N, bilangan kuantum utama menunjukkan kulitnya. Oh, kulitnya kulit keempat, berarti N-nya 4. Oke. L, karena dia berakhir di S, lihat catatan yang tadi. Oh, kalau S, L-nya bernilai 0. Berarti L-nya 0. Oke. M, lihat catatan yang tadi. S itu satu kotak, nilainya 0. Satu kotak, ya. Nilainya 0. Sehingga M-nya 0. Oke, S diisi 2 elektron. Cara pengisian elektron itu dimasukkan dalam kotaknya. Satu kotak harus wajib maksimal berisi 2. Boleh kurang, boleh diisi 1. Nah, ini orientasi ke atas, satunya orientasi ke bawah. Elektron terakhir orientasi ke bawah, sehingga bernilai min setengah. Selesai. Oke, gampang ya. Sekarang saya contohkan untuk unsur yang lain. Misal di nomor 2 saya punya 26 Fe, ferum atau besi. Kita konfigurasikan dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Oke, elektron terluar, elektron terakhir, berarti yang punya energi paling tinggi, dia dituliskan yang paling belakang. Bukan ini yang paling besar, Bu, bukan, tetapi ini yang paling terakhir dari aturan Aufbau. Ya, dituliskan 3D6. Oh, berarti N-nya berapa? N-nya 3, karena ininya 3. Kulitnya kulit ketiga. L, karena dia berakhir pada orbital D, cek yang tadi. Oh, D ini bernilai 2. L-nya 2. M, bikin kotak. Berapa ini? Berarti 5 ya. 1,
3, 5. 0 plus 1 plus 2 min 1 min 2. Ditata elektronnya sejumlah 6. Cara menatanya tegak ke atas dulu sampai penuh baru ke bawah. Sehingga saya tulis begini. 1, 2, 3, 4, 5, baru ke bawah. Dimulai dari urutan yang paling kiri. 6. Oh, berarti dia terakhir terletak di kotak yang nomor min 2. Berarti M-nya sama dengan min 2. Oke. S. Karena arah orientasi terakhirnya ini ke bawah, sehingga nilai spinnya min setengah. Oke, gampang ya. Selanjutnya, satu lagi. Saya contohkan untuk senyawa apa ya? Unsur apa ya? BR deh. 35 BR. Konfigurasikan dulu, jangan lupa. Saya pakai gas mulia ya biar cepat. AR 3D 10 4S 2 4P 5. Sehingga nanti yang akan saya tuliskan bilangan kuantumnya adalah yang 4P5. Oke. 4P5. Nilai N-nya sama dengan 4. Karena kulitnya angka 4. L, cek yang tadi. Kalau L itu P, oh berarti L-nya bernilai 1. Lalu kemudian setelah menghitung L, saya akan menghitung M, Bu. Saya bikin kotak dulu. Karena si P ini maksimal berisi 6 elektron, sehingga dia ada 3 kotak. 0 plus 1 min 1. Isi dulu 5 ya. 1 ke atas semuanya, 2, 3 baru ke bawah, 4, 5. M-nya 0 karena dia berakhir di kotak yang 0. Kemudian S. Karena arahnya orientasi ke bawah, sehingga bernilai min setengah. Oke, gampang ya. Bu, lah ini kok dari tadi setengah aja, Bu, S-nya? Ya kebetulan karena orientasi arahnya ke bawah semua. Ya. Bu, satu lagi, Bu, misal yang orientasi ke atas. Misal saya punya ada 19K. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Fokusnya di 4S1. Ya. N-nya 4 karena kulit keempat. L karena dia berakhir di orbital S sehingga 0. Ya. M-nya karena dia cuma 1 kotak, ya wes nilainya pasti 0. Isinya cuma 1 tok. S-nya karena dia cuma 1, arahnya ke atas, bernilai plus setengah. Selesai. Bisa diterima ya, gampang ya. Nah, gimana setelah kita belajar menentukan? Gampang ya. Ternyata kita hanya tinggal melihat aja. Oh, konfigurasi. Kuncinya ada di konfigurasi elektron. Sehingga kalian tidak boleh melupakan konfigurasi elektron. Tidak boleh berkata, aduh angel Bu, pokoknya saya harus menghafalkan ini itu tuh ribet Bu. Sudah, saya mau tutup buku aja, buka yang baru. Di bab yang baru, konfigurasi elektron tetap dipakai. Jadi, mumpung belum terlambat, jika ada kendala tentang konfigurasi elektron, segera
mencari solusi. Boleh tanya dengan teman, boleh menghubungi saya, atau boleh mencari literatur di internet maupun di buku paket. Oke, sampai di penentuan bilangan kuantum. Ada yang bingung? Ya, silakan berkonsultasi ya, atau silakan tanya temannya juga boleh, silakan menghubungi saya juga silakan. Saya harap setelah menonton video ini dan mempraktekkan cara menentukan bilangan kuantum pada beberapa senyawa atau beberapa unsur, kalian dapat menentukan bilangan kuantum dari beberapa unsur, atau bahkan kalian bisa menentukan bilangan kuantum dari ion. Nah, untuk lebih lanjut, ada kondisi yang dibalik. Jika diketahui bilangan kuantumnya, kalian diharapkan bisa menentukan unsur apa ini, ya. Caranya juga sama, hanya saja dibalik pola pikirnya. Oke, saya harapkan begitu. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.